Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramizali Kristianista, absen 24. Saya Diana Sherly, absen 5. Saya Gading Dewati, presensi 13. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengolahan sampah yang belum optimal. Yang pertama ada SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Pengelolaan sampah harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Pemerintah memperketat regulasi agar semua pihak menjalankan tanggung jawabnya. Infrastruktur awal yang baik. Yang kedua ada kelemahan. Pengelolaan sampah di TPA tidak berjalan optimal karena menggunakan standar internasional. Yang kedua, biaya besar dalam pengelolaan di TPA. Yang ketiga, menambah beban bagi pemerintah daerah. Yang ketiga ada ancaman. Ancaman itu yang pertama, dampak lingkungan yang semakin parah, koordinasi yang kurang efektif dari pemerintah, pengelola TPA, industri dan masyarakat. Yang ketiga ada perubahan perilaku masyarakat. Lalu ada peluang. Yang pertama keterlibatan industri EPR. Yang kedua kolaborasi pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga ada potensi pemanfaatan sampah. Kemudian ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan aksi. Yang pertama, kurangnya kontribusi dari masyarakat sekitar. Yang kedua, limbah industri yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, memilah sampah secara mandiri. Yang keempat, kesadaran akan kerusakan lingkungan. Yang kelima, kurangnya anggota dalam aksi. Yang keenam, kurangnya anggaran. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang terakhir, aksi yang dilakukan. Gambaran umumnya yang pertama latar belakang. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan konsumsi. Pengelolaan sampah di wilayah daerah masih belum optimal sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang kedua, tujuan penelitian meminimalisir penumpukan sampah, mempertahankan kebersihan, memenuhi tugas pelajaran sosiologi. Yang ketiga, rumusan masalah, bagaimana cara mengatasi pengelolaan sampah secara optimal. Yang keempat ada identifikasi masalah. A. Dapat menimbulkan terjadinya banjir. B. Lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Yang kelima ada manfaat penelitian. A. Lingkungan akan menjadi bersih dan nyaman. B. Sebagai peluang usaha bagi masyarakat. C. Menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat. Kemudian ada pembahasan dan isi kegiatan. Yang pertama, pengertian. Sampah merupakan bahan atau benda yang tidak diinginkan atau tidak berguna lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia, industri, atau proses alami. Sampah diklasifikasikan berdasarkan sifatnya seperti organik, anorganik, dan B3. Bentuknya padat atau cair, dan tingkat daur ulang dapat dan tidak dapat didaur ulang. Sampah dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sangat penting untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Yang kedua adalah penelitian yang relevan, analisis faktor penghambat efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika, Jurnal Kritis Volume 3 nomor 2 edisi Oktober 2019. Riyandi, Fermat Silolongan, dan Tri Apriyono. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Randy, Fermat Silolongan, dan Tri Apriyono berisi identifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Hasil analisisnya, faktor pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah merupakan faktor penghambat efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Penutup. Yang pertama ada kesimpulan secara keseluruhan. Pengelolaan sampah yang buruk mencerminkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, kurang kesadaran lingkungan, dan potensi resiko kesehatan serta lingkungan yang serius bagi generasi sekarang dan mendatang. Perbaikan mendesak dalam sistem pengelolaan sampah termasuk peningkatan
infrastruktur, edukasi masyarakat, dan penegakan kebijakan menjadi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Yang kedua, dasaran. Yang pertama, peningkatan pengelolaan sampah seperti pembangunan tempat pemilahan sampah. Yang kedua, pembangunan sistem pengelolaan sampah dengan sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang efektif. Sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.